Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk September 2024. Apa kabar Virgos? Semoga semua Virgos diberi hati yang gembira, diberi kedamaian untuk menjalani perjalananmu dan punya kebahagiaan tersendiri untuk setiap pelajaran yang datang dalam hidupmu. Semoga apapun yang kamu doakan, yang menjadi pergumulan imanmu, bisa kamu raih dalam perjalananmu dan menambah kebahagiaanmu, menambah sukacitamu, dan bisa berguna bagi banyak orang atas kehadiranmu. Kita letakkan percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua Virgos. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Virgos couple, clarify, please clarify. Virgos couples, clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Energy September 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Virgos. Kayaknya lagi masa silent treatment ya, banyak yang silent treatment, gak personal reading, gak general reading, pada pengen diem-dieman. September harusnya kan ceria ya. Terutama jika dealing dengan air sign, Libra, Gemini, Aquarius, atau sesama earth sign, ya ini Virgos. The Hermit is ini energi kamu, King of Pentacles, Earth sign, Capricorn. Oke. Sekarang ini di pikiranmu, kamu mungkin mulai menata kembali manajemen finansial. Nah, keuangan. Ada beberapa Virgos mungkin ingin lebih settle dengan keuangan. Sangat punya attraction ya, seperti gini. Ini kamu afirmasinya gini. Nih ya, ini dua deck ini kayak kamu afirmasinya gini. Uang suka sama gua, uang datang menghampiri gua, uang mencintai gua, uang gak akan pergi dari gua, uang nyaman sama gua ini. Duit, cuan. Oke? Ini afirmasi yang sangat positif, tentu saja iya dong, ya kan? Jadi bangun pagi tuh afirmasinya gitu, uang suka sama gua, uang cinta sama gua, gitu. Uang nyaman sama gua, gitu. Uang tertarik sama gua, gitu. Uang setia sama gua, gitu. Itu afirmasi positif. Bangun pagi tuh melek mata. Di sini ada Page of Swords. Ini orang yang hampir hilang pikiran dia, ya, saking stresnya dia. Ini bisa lihat di sini gambarnya. Gak bisa tidur malam, frustasi, pikirannya penuh, semuanya tentang Virgos. Si Virgos mikirinnya duit, cuan. Alamak. Emangnya si Virgos ayah wae. Oke? Ada yang mikirin kamu sampai going crazy gitu. Kayak mau pecah, mau meledak gitu kepalanya. Tapi si Virgos malah mikirin, besok gue dapet cuan berapa ya gitu, kayak gitulah ya. Si kontemplasi.
detail ngelihat tujuan dia apa gitu loh. So kamu lagi ngeliat tujuan kamu tuh apa gitu. So kamu ngurai satu-satu, kontemplasi yang semua sudah terjadi, diurai satu-satu. Queen of Swords di sini, terutama dengan Earth sign. Ini hampir stres mikirin kamu. Sih kamu udah, yang terjadi terjadilah. Kita lihat aja nanti kemana takdir membawa kita. Slow down banget, santai banget, relax banget, kayak di pantai sambil minum coconut water. Ditambah semilir-semilir angin dengan ombak ya, suara ombak. Udah nyaman banget nih Virgos ya. Oke. Sementara ada yang frustasi mikirin dia mah santai baik. Oke. Nih, Capricorn ya, terutama sama Librans di sini. Sesama Earth sign, banyak Virgos mungkin dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgos. Ini kayak I don't care gitu ya. Sambil dengerin lagunya Bob Marley. Oke, dan di sini ada energi dari Nine of Pentacles. Happy sendiri, nyaman sendiri. Ini energi kamu nih. Nine of Pentacles, the Hermit energy. Kayak kamu jadi kamu gitu sekarang. Kamu nggak peduli gitu, udahlah. Yang penting gue punya duit gitu, kayak gitu kamu. Yang penting di sini ada awal baru. Beberapa Virgos di tengah masalah dia mau bangun bisnis. Ini mah keren ya si Virgos ini ya. Orang pusing gitu, tenggelam dengan masalah, dia mah nggak apa cuan berikutnya yang harus jadi target. Nah itu dia, benar-benar si Virgos ini dia punya vision itu hanya tentang bagaimana dia lebih bergelimangan kemakmuran, dan ini positif, amat sangat positif. Jadi dia tidak tenggelam dengan kesedihan. Dan energi dari Knight of Swords ini mikir sampai pusing, mumet kepalanya nih. Page of Swords, Queen of Swords, Knight of Swords. Ini orang hampir crazy ya, gara-gara kamu. Mikirin kamu nggak selesai-selesai. Frustasi, nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak kerja. Si Virgos malah mikirin besok cuannya apa gitu. Apa yang bisa dicuanin gitu. Oke? Archangel Michael di sini. Ada filosofi mungkin dalam hidup kamu. The Lover's energy, Archangel Raphael, energi dari Five of Swords. Kamu punya filosofi mungkin, dan ini benar-benar kamu terapkan dalam hidup kamu. Dan menurut saya ini patut dicontoh. Kalau bukan milik kamu, gak akan jadi milik kamu seberat apapun kamu berjuang. Kalau udah menjadi milik kamu, gak harus berjuang berat-berat amat, akan datang dalam hidupmu. Ini perlu dicontoh. Oke? Makanya hidupnya santai, playful, chill, nggak serius gitu. Jadi udahlah gitu. Sakit hati sih sakit hati gitu kan. Tapi filosofi kamu yang menyelamatkan kamu untuk tidak tenggelam dalam kepahitan, kesedihan, dan ini akhirnya karena adanya rasa gembira, tidak adanya kesedihan yang terlalu dalam, kamu mudah sekali untuk merasa bahagia. Makanya kamu punya cuan materi itu ngalir di jalan kamu tuh kenceng, karena nggak ada kesedihan yang terlalu dalam ya. Orang-orang yang sedih terlalu dalam, tenggelam dalam kepahitan, itu susah nyari berkat atau materi atau koin-koin, karena dia terlalu passionate atau desire dia tuh terlalu dalam dengan kesedihan dia. Maka yang datang dalam hidup dia tentang kesedihan demi kesedihan yang nggak berhenti, kepahitan demi kepahitan yang nggak berhenti. Orang datang beda-beda, silih berganti hanya ngasih kepahitan. Makanya itu ya yang selalu saya bilang tadi juga di reading Libran, saya tekankan banget, boleh masa sedih kita hadapi, itu natural ya sebagai manusia. Kepahitan, orang datang nyakitin kita, itu kita rasain, iya boleh dirasain, tapi petik pelajarannya, segeralah tinggalkan. Jadi pelajaran aja, supaya lebih kuat dan tidak mudah lagi diperdaya gitu. Intinya itu aja, diambilnya pelajarannya aja. Memorinya jangan lekat di sana, supaya ini kayak Virgos nih,
Pikirannya duit-duit aja, kemakmuran-kemakmuran aja. Orang lagi patah hati bukannya nangis malah mikir, besok gue buka bisnis apa ya, besok gue mau kerja apa ya, freelance apa ya, kerjaan apa yang datengin cuan gitu. Besok karya apa yang bisa gue lakuin untuk bisa dapetin cuan. Ace of Pentacles ini awal baru, bisnis baru, pekerjaan baru. Apapun itu. Ya, ini patut dicontoh. Ya, jadi nggak tenggelam gitu. Jangan hidup ini terlalu indah hanya tenggelam dengan kesedihan. Boleh menangis, kasih waktu, tapi jangan sampai lambat di sana, tenggelam apalagi. Oke? Ada Archangel Michael dan Raphael yang sepertinya membuat hubungan kalian ini terus bekerja. Oke, jadi ini belum berakhir. Ace of Cups, Queen of Cups. See? Dia amat cinta sama kamu. Ya, dia punya rasa cinta yang kuat untuk kamu. Terutama kalau kamu Virgos dan kamu perempuan. AWW, ya. Ini dia. Dia cinta banget sama kamu. Dan energi dari Ace of Cups di sini, kamu ngerasa bahwa komunikasi yang kamu kasih dari yang lembut sampai yang keras, kayaknya dia nggak ngerti gitu. Bisa karena perbedaan education, sehingga proses informasi dicerna dan dinilai atau dijudgment dengan perbedaan ya. Karena pendidikan itu bukan untuk kita dapat duit. Ya, kalau orang pergi ke universitas atau pergi ke sekolah hanya bisa biar dapat kerjaan yang oke di kantoran, ruangan ber-AC, jangan mimpi. Itu nggak jamin. Tapi sekolah yang formal itu buat kita belajar infrastruktur pemikiran untuk mencerna proses informasi ya yang ada di kepala, yang kita terima, yang kita serap. Nah, itu. Sebenarnya itu ya inti dari education. Bukan untuk dapat kerjaan. Kalau dapat kerjaan ya itu karena proses networking, ya kamu punya konektivitas, belajar membuka circle, itu yang menentukan. Oke? So, kamu ngerasa kamu udah ngomong nih dari yang lembut, soft skill, social skill kamu, mungkin juga dengan pelajaran komunikasi kamu, udah kamu ngomong dari yang halus sampai makhluk halus, sampai yang keras, the strength energy. Ini dari yang lembut, Ace of Cups. Ace of Cups. Yang lembut, yang keras, sampai yang makhluk halus. Nggak diserap sama dia. Itu definisikan sendiri. Kalau kayak gitu gimana Nona artinya? Ya dia pakai egonya. Kamu dealing dengan seseorang yang egonya nih keras banget gitu, kuat banget egonya tuh tinggi kayak gunung salak. Jadi kamu ngomong halus, ngomong keras, ngomong dengan makhluk halus pun gayanya semua kamu gunakan, nggak nyambung. Disconnecting atau poor connection. Itu lihat lagi providernya ya. So ini dia, kalian udah bersama. Hubung perasaan ini. Kamu punya masa lalu ya, bisa dari keluarga yang parentingnya nggak seimbang, bisa dibesarkan single mom or single father, ya, bisa juga karena putus nyambung, trauma bonding di masa lalu. Ini kamu akhirnya belajar gitu di sini, ya. Six of Cups ini bisa masa lalu gitu, yang keluarga atau koneksi masa lalu yang itu membekas dan itu banyak sekali membuat kamu belajar untuk menabur. Ya. Kamu ngerasa kamu sudah melakukan segala-galanya. Gitu. Dan ini stuck. 4 ya. Ini orang yang kayak keras gitu. Kamu dealing dengan orang yang keras banget. Oh, egonya terutama ya. Jadi kesannya dia tuh mau ngambil kendali apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, dia mau ngendalin semuanya, nggak bisa ya, bisa stres itu. Makanya ini dia stres nih, ngiung-ngiung kayak gangsing pikiran dia. Nih, Page of Swords, Queen of Swords, Knight of Swords, kayak gangsing tuh, ngiung-ngiung ya. Kalau nggak pecah tuh kepalanya dengan mikirin hal-hal yang belum terjadi. Jadi kayak apa tuh, skiso ya, skiso.
Jadi itu belum terjadi, dia udah mikir jauh banget sampai ke jonggol. Oke. Nah, ini kamu nyaman ya sendiri. Jaga jarak, devil energy, Capricorn. Terutama dengan Capricorn ya. Ini kalau bisa salah satu, ini kan yang punya ego keras banget nih ya. Kalau yang punya ego nih. Ini kalau ini condong reading ini resonate ke Virgos yang cowok ya, kalau menurut saya sih. Karena feminin banyak di energi sini. Jadi kalau menurut saya sih gini, ini ada salah satu yang keras gitu dengan pertahanan dia. Tapi kalau dua-duanya mau ngerti, mau belajar memahami, win-win solution, compromise, ini hubungannya keren banget. Ya, sayangnya proses saling mengenal kalian ini karena terhambat oleh ego ya, keras. Sayangnya itu doang sih. Clarify, Virgos, cross watchers, clarify please. Virgos, cross watchers, clarify please. Clarify. Magic September 2024, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay. See, coin again. So, earth sign energy, Leo di sini, Aquarius di sini. Terutama earth sign, sesama earth sign. Dia mungkin ngerasa sekarang ini diam adalah jawaban terpenting agar kamu bisa, like diam, silent is a power to control situation. See? Dia mau untuk kendalin kamu dengan diamnya itu, gitu. My way or highway. Nah, kayak gitu. Di pikiran dia nih udah penuh nih, kayak gangsing lagi. King of Swords nih. Knight, Queen, Page, Queen, Knight, King. Now, King. Oke? Ini mau pecah nih kepalanya dia nih. Oh, udah pikirannya udah kemana-mana. Sementara kamu di sini 8 of Coins. Kamu stuck. Ya. Kamu udah ngerasa ya udahlah kalau nggak berhasil gitu, ya paling cerai, paling berpisah. Udah ada di titik itu, kamu udah siapin mental kamu untuk perpisahan. 8 again, see? Di sini. Oke. 9 of Swords. Stres nih. Swords energi dia terlalu banyak. Ya. Ini pikiran dia udah kayak mau pecah gitu. Dia udah stres ya. Hati-hati nanti ketawa sendiri. Udah stres begitu di kerjaan, stres juga. Di sini ada 8 of Cups, stuck, masih cinta tapi karena egonya jadi dia ngerasa nggak sesuai harapan dia. Kamu juga mungkin dealing dengan orang yang perfeksionis dan pengendali, ya, orang yang maunya semuanya dibawa kendali dia. Jadi perfeksionis nih orang. Page of Cups. Kamu ngerasa itu jadi santai gitu, ya udahlah, kalau nggak bisa bertahan paling cerai, paling berakhir hubungannya. Mental kamu tuh udah siap di situ. Hal-hal yang bikin mental breakdance itu kamu udah siap. Oke? Okay? Ini Cups. Jadi kamu tuh lebih ke Cups gitu perasaannya. Jadi di perasaan kamu tuh kamu mempersiapkan mental kamu ketika situasi buruk terjadi di koneksi kamu sama dia, apa yang harus kamu lakuin. Karena ini, kenapa kamu sampai kayak gitu? Ini karena kamu udah tahu ini orang keras. Semakin kamu kerasin, semakin membatu dia. Daripada jadi batu dua-duanya, ya udah, gua lemesin. Nah, kayak gitu, ya. See, kembali energi dia nih, Earth sign. 4 of coin. Silent treatment to control situation. Oke? Okay? Jadi ngerasa kayak ngendaliin kamu ya itu dengan diam, my way or highway. Sampai capek sendiri di sini. Oke? Okay? Terutama dealing dengan earth sign ya, juga water sign. See, Swords lagi. Nih ya, kamu nih nggak ada
Kamu swords-nya ini cuma speak up doang. Sisanya kamu main aman gitu, silent. Gak mau nguras energi kamu hanya untuk ribut gitu. Oke, so di sini ada energi dari Six of Swords. Dia ngerasa kamu nggak peduli, dia ngerasa kamu udah menyerah di sini. So ada situasi di mana dia udah capek dengan pikirannya sendiri, dengan negative thinkingnya dia itu. Akhirnya dia ngerasa perlu ngelemesinnya dengan move on gitu. Ya udah sih, kalau emang nggak bisa terus bersama dan akhirnya berpisah. Di sini ada High Priestess, hubungan yang akhirnya dia jadi single. Intuisi dia tuh intuisi dia tuh ngasih pesan ke dia. Lu tuh nggak berhasil ngontrol si Virgos. Kalau lu masih keras dengan keputusan lu nggak akan sama dia. Lu siap nggak lu sendiri? Lu siap nggak pisah sama dia? High Priestess nih. Signal, intuisi ngasih signal, iya. Ini udah masuk ke badan ya. Kan udah stres banget. Biasanya intuisi tuh nginjek rem, ngasih signal. Hal terburuk terjadi kalau lu terus dengan situasi sekarang ini yang lu lakuin. Tuh kalau yang bisa baca tanda signal dari intuisi tuh bakalan ngerti gitu. Stop mikirin ini, cari cara lain, atau lu terus mikirin ini dan hubungan lu berakhir. Udah siap nggak lu jadi orang single gitu, kembali bebas jadi single. Oke, intuisi itu. Nah di sini si Virgos nih dia siap gitu untuk bicara hati ke hati. Beberapa di link dengan Pisces. Oke. So ini King of Wands. Dia tuh terlalu passionate dengan kamu, terlalu menggenggam kamu. Jadi saya tidak melihat dia bisa siap gitu loh tanpa kamu. Menurut saya kalau dia tanpa kamu tuh bisa amburadul hidup dia. Sih, nggak sama kamu aja kepikiran gitu loh. Jauh dari kamu aja kepikiran gitu. Giliran deket tuh maunya posesif, ya, passionate banget gitu untuk kontrol kamu. Sih kayak I'm the leader gitu loh. Gue yang mimpin hubungan ini. Lu ngikutin gue dong. Nah kayak gitu nih King of Wands. Kalau kamu nggak ngikutin dia, nggak nurut sama dia frustasi, stres. Ini orang yang terlalu melekat. Itu cinta banget sama kamu Virgos. Queen of Cups. Ini terutama kalau yang cowoknya Virgos ya. Kalau ngomongin gender ya, fisik ya. Ini cinta banget sama ceweknya, si cowok Virgos ini. Kalau yang cewek ini, si cowoknya yang cinta banget sama dia. Ya. Oke. So, Page of Wands di sini. Kamu hanya sedikit aja bereaksi, bertindak. Dia masih ini genggam, komitmen. Masih dia ingin perjuangkan. So dia, you are my world, Virgos. Itu kayak gitulah. Kamu segalanya buat dia. Saya berbagai cara di sini. Itu kemarahan ya. Sering marah-marah. Kamu dealing dengan seseorang yang marah-marah mulu. Karena gini, kenapa sih dia marah-marah? Nanti nggak usah clarify. Di sini ya, ini kan nih ngamuk-ngamuk nih, marah-marah mulu nih. Ini dia nih, sampai overwhelmed. Ini marah-marah mulu. Nah, kenapa dia marah-marah? Karena dia pengen kamu nurut sama dia. Kalau kamu nurut itu kayak kalian akan bersama selamanya gitu. Tujuan dia, sih dunia dia di sini. Terutama dengan ini the judgment. Oke? Terutama dengan water sign ya di sini Scorpio. But ini hanya energi aja. Jadi kamu harus nurut sama dia, itu bentuk dia mencintai kamu, melindungi kamu, jadi pemimpin untuk kamu, orang yang bisa diandalkan, segala-galanya gitu loh. Dia mau jadi segala-galanya gitu untuk kamu. Jadi posisinya gini, setelah pencipta atau Tuhan, itu kursi berikutnya dia.
Nah, itu bayangin aja, dia cinta banget sama kamu. Tapi caranya gitu, agak-agak nyentrik lah kalau menurut saya. Agak-agak nyentrik gimana gitu ya. So, kita lihat, ini kamu punya harapan nih di sini. Oke? Apa harapan kamu? Oke? Dan kita lihat Three of Cups di sini. Sorry, King of Wands. Apa sih yang dia lakuin? Three of Cups ini apa nih? Mudah-mudahan ini nanti di King of Wands ini akan ngejelasin tentang Three of Cups ya. Bisa dia jealous kamu punya orang lain, jadi kamu kayak nggak takut kehilangan dia. Ya, jadi kuncinya sih gini ya, semakin dia marah-marah, itu bentuk ketakutan dia. Bentuk ketakutan dia, semakin dia memaksakan kamu untuk patuh sama dia, itu bentuk ketakutan dia kehilangan kamu. Oke? Clarify, Nine of Cups, clarify please, clarify. Nine of Cups, clarify please, thank you, thank you, thank you. Six of Wands, the Chariot energy. Nine of Pentacles, ini si Virgo sini kayak lagi di pantai dengerin lagu Bob Marley, ada ombak gitu yang ngebasahin kakinya. Sama angin sepoi-sepoi, minum coconut water. Dia slow aja gitu loh, nyantai aja sih. Ya udah sih kalau emang pisah, jadi single lagi kayak dulu. Gitu, ini kamu. Sih. Keluar dari kalau dia pergi dari hubungan, kamu udah mental kamu udah siap. Ini jadi single lagi di sini. Jadi mental kamu tuh udah siap ya. Speak up di sini tentang apa yang kamu rasain dan nunggu aja gitu. Nunggu kemana takdir membawa kamu. Oke? Nunggu kemana situasinya, apapun yang terjadi kamu udah siap gitu. Tapi kamu tuh tahu, kamu bisa ngerasain loh, kamu tujuan dia. Dia cinta banget sama kamu. Queen of Cups di sini. Hatinya tuh penuhnya sama kamu doang. Ini kamu udah nyantai, pasrah aja. Ya udah sih, kalau lu nggak mau sama gua, lu mau pisah sama gua, sudah sih sana, lu pergi kalau mau pergi gitu. Sementara dia cinta banget nih sama kamu, Ace of Cups. Hanya kamu di hatinya dan ini penuh. See, Two of Cups di sini. Dia cinta banget sama kamu. Jadi semakin dia marah, semakin emosi. Itu karena dia ngerasa dia nggak bisa ngendaliin kamu, dia nggak bisa taklukin kamu. Dia tuh mau jadi hero buat kamu. Oh. Kalau ada Captain America, di Virgo's reading ini ada Captain Indonesia. King of Wands. This is King of Wands. Dia mau jadi teman kamu, mau jadi pasangan kamu, mau jadi saudara kamu, mau jadi ibu kamu, mau jadi ayah kamu, pokoknya dia mau jadi segala-galanya buat kamu. Gitu. Captain Indonesia. Oke, clarify King of Wands. Ini sangat passionate ya. Itu kayak bentuk cinta gitu dia. Pokoknya kiamat lah tanpa kamu gitu. King of Wands, clarify, King of Wands, clarify, please. Cross Virtus, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. See, King of Pentacles. Komitmen adalah komitmen, terutama dengan Capricorn ya. Kalau dealing sama Capricorn ya. See, pernikahan, komitmen dan pernikahan tetap harus, see, legalitas. Tetap harus dipertahankan. Ini spiritual connection, Sagittarius. Dia ngerasa chemistry, chemical yang kuat sama kamu. Six of Pentacles, kamu bawa dia keluar dari situasi yang gak nyaman begitu. Sebelum ketemu kamu, hidupnya itu sepi, lonely, gak ada semangat ya, spirit untuk gak bisa motivasi diri. Pokoknya udah ngebosanin lah hidup dia. Setelah sama kamu, hidup dia begitu seperti roller coaster, tapi itu ternyata dia nyaman, dia suka begitu. Eight of Swords di sini.
Dia tahu kamu itu udah pasrah, kamu tuh akan pergi tinggalin dia, hubungan ini pasti berakhir kalau kamu nggak mau. King of Swords di sini, ini yang dia buat stres, ini yang bikin dia stres, ya. So the will energy di sini, dia banyak belajar dari sikap kamu, penolakan kamu. Two of Swords, dia tahu kamu santai, tapi kalau kamu udah niat, nggak ada yang bisa matahin niat kamu. Caranya adalah ngeblocking. Jangan sampai kamu meneruskan niat kamu untuk berpisah. See? Caranya gimana? Taking control, Aries di sini. Taking control. Kasih tekan terus, jangan sampai pisah. Stres jadinya. Caranya ya. Ini kalau yang dealing sama divine masculine, ini maskulin banget. Mungkin kalau di birth chartnya dia, itu maskulinnya ada 9 atau 10 dari 12 rumah birth chartnya dia gitu loh. Jadi passionate banget gitu. Maskulinnya tuh nyata banget gitu. Ya, tapi kalau maskulin terlalu kuat biasanya kasar, sangat logik gitu-gitu. Tindakannya nyata, iya, tapi kasar gitu, karena dia nggak bisa lembut-lembut kan, terlalu pejuang gitu, hero gitu. Clarify Virgo's couple September 2024. Clarify Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Thank you. Free yourself. It's time to take back control of your life. Bebaskan dirimu, nggak usah kendaliin apapun. Ya, ekspresiin semua yang kamu rasain, semua yang kamu pikirin. Jangan terbelenggu oleh apapun yang membuat kamu nggak bisa mengekspresikan dirimu. Retreat di sini. It's time to disconnect from the world. Ya udah sih, kalau mau sendiri boleh sendiri dulu gitu. Jangan ambil keputusan di saat tidak stabil, oke? Hasilnya nanti akan menyesal kalau kita ngambil keputusan di situasi kita sedih, gembira, atau lagi marah gitu loh. Lebih baik tenangin diri dulu. Clarify Virgo's couple September 2024. Clarify please. Thank you. Okay. Faceless ghost and the hunted girl, ghost people. Okay. Banyak orang di sini yang mungkin gak kelihatan ada di hubungan kamu, tapi mempengaruhi kamu. Bisa juga dia. Okay? Berdirilah di pikiranmu sendiri. Jangan sampai pikiran-pikiran orang lain atau saran-saran orang lain membuat kamu mempengaruhi keputusanmu, karena nanti yang jalani hidup kamu sendiri. Jadi jangan sampai omongan orang atau saran orang yang gak ngerasain apa yang kamu jalanin itu mempengaruhi keputusanmu. Bottom of the deck, a lock, work, pumpkin, a wonderful idea, the aha moment. Okay, aha moment. Ada ide atau cara untuk menenangkan diri, lakukan. Memang jika waktunya berpisah, sekuat apapun menggenggam pasti akan berakhir. Tapi kalau waktunya memang masih ada aha moment di sana, oke? Jadi nggak usah terlalu melekat, nggak usah terlalu overthinking. Itu mungkin juga yang sudah kamu sadari ya, karena saya lihat filosofi kamu tuh santai tapi stabil gitu. Itu cukup bahaya ya, kayak diam-diam menghanyutkan gitu, kayak danau yang tenang tapi banyak buayanya gitu. Clarify Virgo's couple Sun and Rising and Venus September 2024. Clarify please. Clarify please. Clarify. Thank you. Okay. The Lady of the Light, surprise, sometimes shock, total paradigma shift. Situasi yang tiba-tiba terjadi mengubah semua paradigma ya yang ada, seperti shaking moment gitu, mengubah kamu, menggoncangkan dia.
surprise di sini. Maksudnya apa sih? Untuk jadi lebih kuat sih, nguatin fondasi hubungan kalian. Ya, untuk kamu jadinya ngelihat, jangan lihat dia marah-marahnya. Kenapa nih orang marah-marah mulu sih Nona? Dia nggak sayang sama gue, nggak cinta sama gue. Enggak. Bentuk dari dia ngerasa kehilangan kendali, kehilangan power. Itu bentuknya. Kenapa dia pengen kendalin kamu? Kecintaan. Jadi obsesi. Itu bentuknya. Bahasa cintanya jadi kasar gitu. Biasanya terjadi sama divine masculine gitu loh. Jadi jangan lihat, oh dia marah-marah mulu, emosian Nona. Ya lihat dulu, apa triggernya gitu yang buat dia emosian. Kenapa? Dia kehilangan power. Maskulin tuh gitu, kalau kehilangan power dia uring-uringan. Udah kayak orang kesetanan. Karena dia kehilangan power dia. Pride dia, wibawa dia gitu. Oke? Jadi makanya saya selalu bilang, jangan conclusion. Kalau kamu conclusion bakal judging. Jangan ngambil kesimpulan. Ketika kamu ngambil kesimpulan di momen itu, kamu sudah menghakimi situasi atau orang lain. Lihat apa yang mau trigger dia. The cheese queen, trust strategy. Percayalah, banyak strategi di sini sebagai jalan keluar. Oke? Vice versa, terima kasih, terima kasih, terima kasih.